Google Drive aja gitu. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas satu saja, kemudian bahas satu saja yang belum sempat dibahas minggu lalu, kemudian saya akan melanjutkan materi mengenai identify needs, meskipun mungkin tidak semua kelompok ini bisa langsung menerapkan, mungkin ada yang menerapkannya minggu depan, atau ada yang sudah bisa menerapkan, itu nanti sangat fleksibel tergantung pada situasi masing-masing kelompok, tapi anyway saya tetap akan menyampaikan, mungkin ada mungkin related dengan situasi Bapak Ibu sekarang gitu ya. Nah, kita buka Miro-nya dulu aja. Ya. Oh, wow. Sudah berubah semua. Ya, baik. Empathy map-nya, wow, ini menarik. Yang belum dibahas yang mana ya, Bapak Ibu ya? Kelompok berapakah yang belum dibahas untuk empathy map-nya? Kelompok 3 sudah? Gimana Pak? Gimana Pak? Mungkin bisa diulangi? Tadi kurang dengar saya. Kelompok berapa tadi? Menarik nih, pengelolaan sampah. Ada beberapa pihak ya yang ada di sini ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, kelompok yang mana yang mau dibahas dulu, nanti yang saya bahas sudah dibahas. Kelompok 4 itu minggu lalu sudah Bu. Hanya saja masukan dari Pak Agus minta untuk dibuat di interview lagi Bu. Oh oke. Kemudian kelompok 4 sudah ya Pak Ibu ya. Terus kalau kelompok 6 ini bagaimana kelompok 6? 10 to coffee. Kelompok 6 minggu lalu sudah dibahas juga Bu sama Pak Agus. Ya. Kelompok 3? Minggu ini rencananya Ibu. Minggu ini ya? Oke, baik. Kalau begitu kita bahas saja ya. Kelompok 3, monggo Ibu aja yang share screen supaya bisa lebih fleksibel sebentar. Boleh Mas Billy, Mas Andit, tolong bantu share screen, kebetulan lagi. Oh ini ada Pak Agus nih. Ya. Silakan. Mas Billy atau Mbak Angki, boleh bantu share screen? Saya bantu. Ya. Sebentar, ini tadi. Sampai WA-nya kelihatan. Maaf Ibu. Terbaru banyak window. Saking banyaknya ya Bu. Ya. Oke. Silakan mungkin Mbak Rosa atau Mas Billy yang dari ini dulu PHI. Kalau kelihatan. Ya. Mungkin ini izin Bu Eli dan Pak Agus, kami dari kelompok 3 dari minggu lalu maraton telah melakukan deep interview kepada 1 penyelenggara plus 6 penonton ya Bu ya. Ya, yang mewakili penggemar penonton konser lah. Nah, kalau untuk dari penyelenggara sendiri, ini kebetulan adalah rekan dari kelompok kami, Mas Billy. Dia adalah salah satu promotor yaitu Pop Hari Ini. Mungkin kalau Ibu pernah atau teman-teman yang lain pernah tahu, ini salah satu yang mungkin yang dimiliki oleh band Malik The Essential, Bu. Oh, oke. Ya.
yang kami wawancarai adalah asisten redaktur dan admin penyelenggara konsernya. Dia mulai bergabung di PHI itu di tahun 2020. Boleh digeser, Mbak Monika. Ke poin 2. Yang mana? Ini? Pin gini atau? Ke ini needs-nya. Jadi kalau kami gali, memang dari PHI itu sendiri sebenarnya sudah ada keinginan untuk menyelenggarakan konser secara offline, Ibu, karena selama ini sejak 2020 itu penyelenggaraan konsernya adalah online. Tapi memang sejak bulan ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa konser skala besar sudah mulai bisa dilaksanakan. Nah, memang dari teman-teman promotor ini masing-masing sedang wait and see, Ibu. Jadi istilahnya siapa nih yang mau mulai duluan sehingga tahu minimal requirement dari pemerintah itu seperti apa. Mungkin itu, Bu. Karena harapannya bisa memberikan pengalaman menonton konser yang menarik, aman dari terpapar COVID. Kemudian turun ke bawah, C-nya. Jadi teman-teman promotor juga mencoba melihat situasi yang kondusif terlebih dahulu untuk menyelenggarakan konser secara langsung. Kemudian tadi yang seperti saya sampaikan, promotor lain apakah juga sudah berani menyelenggarakan konser langsung tersebut. Kemudian besarnya animo penonton virtual tergantung dari konsep dan band penyanyi yang akan tampil. Sebenarnya kalau dari ceritanya sendiri, kemarin itu sudah ada salah satu promotor yang menyelenggarakan secara langsung, Ibu, di Festival Jazz Bromo di Jawa Timur. Dan itu berlangsung cukup sukses, kalau saya nggak salah kemarin 350 penonton sold semua. Tapi memang cukup ketat, jadi semua harus vaksin dan juga ada swab di tempat infonya. Kemudian C-nya ada peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan konser virtual tidak terlalu memberatkan karena memang hal ini dibuka untuk meningkatkan dan juga menggerakkan roda perekonomian. Dari teman-teman POP hari ini juga berencana untuk menyelenggarakan konser langsung dengan penonton terbatas. Kemudian penyelenggaraan konser musik virtual itu rentan terhadap re-upload. Jadi artinya kalau selama ini secara online itu, Bu, banyak pihak-pihak yang istilahnya tidak punya kerjasama dengan promotor itu bisa mengupload ulang untuk kepentingan individu. Sehingga akhirnya viewers maupun pendapatan dari promotor itu sendiri berkurang. Pembajakan konten lah istilahnya. Kemudian D-nya dari teman-teman promotor ingin melakukan promosi melalui sosial media dan website popharini.com, menyediakan hiburan berupa konser, musik gratis ke penonton, kemudian memastikan saat penyelenggaraan proses tapping konser musik virtual menerapkan protokol kesehatan. Kemudian menyelenggarakan konser dengan konsep multi-genre, menyatukan genre yang berbeda di satu panggung yang sama. Lanjut ke here-nya. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan, sudah ada promotor yang menyelenggarakan konser langsung bekerja sama dengan Pemda setempat. Kemudian pains dan gain-nya. Sebenarnya kalau secara rate, honor atau rate penyanyi atau pengisi acara di acara online itu relatif lebih mahal dibandingkan sebelum pandemi karena sekarang itu cukup banyak persiapan yang harus dikeluarkan sehingga mulai dari protokol kemudian persiapan lainnya sehingga rate mereka lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Kemudian platform streaming tidak reliable ketika banyak pengunjung dalam waktu bersamaan, jadi banyak lag ya Bapak Ibu, sehingga mengganggu keasikan ketika menonton. Gain-nya adalah pengunjung semakin mengenal websitenya POP hari ini dengan adanya konser virtual.
Baik, mungkin dari motivasi dari POP hari ini, mereka ingin segera menyelenggarakan konser musik, Ibu, maupun Pak Agus secara langsung, karena seperti yang mereka sampaikan, konser virtual belum bisa menggantikan secara komprehensif atau secara sama ya pengalaman atau experience ketika menonton konser secara langsung. Baik. Mungkin itu kalau dari sisi penyelenggara, nanti minta tolong dibantu dari sisi perwakilan konsumen, Mbak Anggi atau Mbak Billy, silakan. Untuk dari konsumennya kita sebenarnya sudah dapat sekitar 6 atau 7 konsumen ya yang kita coba interview sih. Yang pertama itu adalah Mas Akbar ini. Mas Akbar ini adalah pegawai swasta dan dia usianya 30 tahun. Dia sebelum pandemi itu dia sudah nonton sekitar 3 sampai 4 konser. Per tahun itu? Sebelum pandemi, Bu. Iya, per tahun. Per tahun, Bu. Per tahun ya. Oke. Nah, terus kemudian kebutuhan dia itu, dia menonton konser secara langsung itu untuk merasakan atmosfer dari performernya. Dan kemudian protokol atau panduan khusus saat menonton konser itu diperlukan sehingga bisa meminimalisir resiko terpapar dan menyebar ke orang terdekatnya. Apa yang perlu dilihat itu oleh Mas Akbarnya ini adalah dia kalau misalnya konser secara langsung itu ada penonton yang cukup mengganggu gitu kan. Contohnya seperti mabuk, buang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, terus kemudian tapi kalau misalnya dia bisa secara live, dia bisa melihat performanya bagaimana cara bawain lagunya itu apakah sesuai nggak sih dengan recording yang pernah dia dengerin selama ini gitu ya, daripada dia hanya mendengarkan secara digital. Nah, dia juga melihat sebenarnya walaupun penonton mabuk atau buang sampah sembarangan atau penonton yang jijingkrakan itu ternyata sebenarnya itu menjadikan seru sebenarnya kalau misalnya dia bisa nonton konser secara langsung. Jadi secara tidak langsung itu menjadikan suasana yang dia rasakan itu lebih hidup gitu. Nah, kalau menonton tidak tergantikan. Iya, tidak tergantikan. Nah, apa yang dia lebih suka sebenarnya adalah kalau si Mas Akbar ini suka konser yang tidak terlalu ramai sebenarnya. Jadi kayak Coldplay buat dia itu waktu yang Coldplay datang ke Indonesia itu buat dia terlalu ramai. Jadi dia lebih suka band-band yang belum terlalu populer kayak Japanese Breakfast kemarin yang disenengin itu ya. Karena dia kondisinya memang lengang kayak gitu. Kalau live sessionnya. Jadi tidak terlalu sesak buat dia untuk menikmati musik seperti itu. Nah, kalau apa yang dia katakan itu kalau nonton konser virtual itu dia tuh kayak nonton video klip musik. Jadi apa yang dirasakan dengan atmosfernya secara kita nonton konser langsung itu ada banyak yang belum dia terasa. Nah, tapi seandainya dia ingin datang ke suatu konser, dia berharap harusnya penyelenggaraan konser itu menerapkan protokol kesehatan, terus kemudian ada panduan khusus dari penyelenggara, baik sebelumnya contohnya kayak konser promo tuh harus swab dulu, pada saat nonton harus gimana, apakah mungkin kita bisa mengatur jaraknya, kayak gitu ya. Dan setelah nonton mungkin mereka bisa precaution, karantina diri dulu untuk meminimalisir tertular, kayak gitu. Khawatirnya kalau mereka OTG, pulang dari konser, seperti itu. Nah, konser yang kalau misalnya diadakan di venue yang outdoor, sebaiknya itu juga lebih bagus karena sirkulasi udaranya juga bagus, katanya. Nah, opsi dia menawarkan juga gimana kalau bikin konser yang drive-in nih, kayak gitu. Jadi tetap kerasa atmosfernya si penyanyinya ada di panggung, tapi kitanya dari mobil kayak gitu. Tapi jadi kurang lebih merasa lebih aman, kata dia itu gitu. Nah, kemudian yang bagian do-nya, kalau misalnya dia nonton konser tuh senangnya kalau dia bisa ikut nyanyi bareng sama performernya. Terus kalau misalnya dia nonton konser
langsung, dia sukanya karena dia bisa pergi nonton dengan orang terdekat seperti itu. Kalau nonton konser virtual atau live session itu bisa dilakukan di waktu senggang. Sementara kalau menonton konser virtual itu dia bisa melakukan dengan melihat YouTube atau live dari Instagram. Bagian yang kiri ini apa yang dia dengarkan, dia ingin mendengarkan artis favoritnya itu boleh melalui live session atau konser dari sosial media mereka. Lalu kalau apa yang si Mas Akbar rasakan itu konser atmosfer virtual itu nggak bisa menggantikan konser langsung. Terus kemudian kalau konser nonton virtual itu memang dia memberikan pengalaman baru. Jadi kadang bisa ada sesi live chat dengan band sama penyanyi favoritnya. Itu yang dia dapatkan dari game-nya. Motivasi dia berharap bahwa promotornya tuh bisa mengundang band-band dari luar negeri supaya bisa manggung di Indonesia. Itu kalau dari empathy map-nya dari Mas Akbar sendiri. Sebentar. Ya. Mungkin kita bahas dulu saja ya sebelum lupa kita. Baik, Bu Elia. Siapa yang lainnya dan ini ada banyak sekali hal-hal menarik yang kita dapatkan dari wawancara. Mungkin saya bisa izin gantian share screen? Boleh, Bu. Oke. Ya. Baik, saya coba share screen dulu. Ya, jadi pertama dari penyelenggara gitu ya. Nah, jadi kalau kita bertanya di empathy map itu, yang di sebelah kiri itu adalah kira-kira apa hubungan penyelenggara ini dengan proyek ini kan gitu. Nah, Bapak Ibu sudah melakukannya dengan baik karena yang dihubungi adalah seseorang yang dia kurang lebih juga ikutlah di dalam manajemennya ini ya konser itu. Nah, itu udah bagus. Role dari penyelenggaranya juga sudah jelas, dia asisten redaktur dan admin. Kemudian kita coba lihat di sebelah sininya, kebutuhan dia adalah menyelenggarakan konser musik secara terbatas. Nah, ini nih. Kebutuhan dia itu mungkin bisa lebih spesifik itu saya berikan post-it notes lagi ya. Itu mungkin lebih ke target gitu ya, target. Nah, jadi ini lebih ke target, kemudian indikator keberhasilannya itu sudah gitu ya. Nah, target itu misalkan begini, kaitannya dengan mereka menganggap sebuah konser itu sukses itu kalau bagaimana sih gitu. Nah, itu kan nggak hanya sekedar menyelenggarakan kan pasti. Nah, ada kalanya mereka menyelenggarakan itu mereka puas banget gitu, mereka anggap sukses. Nah, itu kalau bagaimana yang mereka puas banget itu gitu. Apakah dari segi jumlah penontonnya, apakah dari segi namanya? Iya penjualan tiket ya. Penjualan tiket. Karena pasti ujung-ujungnya itu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi itu yang kita pengen tahu Bapak Ibu. Artinya kita nanti mengikuti needs-nya dia karena ini adalah hal yang paling penting kita lihat gitu. Needs-nya penyelenggara plus needs-nya penonton itu ketemu kan seperti itu maunya gitu. Jadi ini dari target jumlah dan misalkan dari target profit misalkan gitu. Nah, itu yang bagaimana sih dan mungkin ada yang sifatnya itu tidak sekedar numerik jumlah dan profit, tapi ada mungkin kayak suasana yang mereka target dari segi KPI ya, penyelenggaraan sukses dalam tanda petik itu
kalau bagaimana? Artinya ada ininya nggak? Ada ceritanya nggak? Ada contoh nggak yang pernah mereka lakukan dan mereka menganggap itu sukses gitu. Nah itu kan menarik untuk dicermati ya. Kenapa mereka menganggap itu sukses gitu? Apakah pernahkah mereka dapat profit besar tapi mereka ngerasa kurang puas sebenarnya, ada miss di sini situ dan sebagainya. Nah itu kan mungkin saja terjadi. Jadi ini mungkin yang perlu diklarifikasi lagi Bapak Ibu, artinya ini yang penting nih, apa ukuran sukses sebagai penyelenggara itu. Kemudian begini, dari aspek C ini sebenarnya yang kita maksud di sini itu adalah dia mendapatkan referensi, ini sudah betul itu, melihat situasi untuk penyelenggara yang lain gitu ya, itu sudah. Tetapi begini, apakah ada grup apakah ada penyelenggara konser lainnya atau role model ya, role model. Mereka kan punya positioning ya Bapak Ibu ya. Nah, punya positioning. Misalkan ada yang cenderung penyelenggara musik jazz atau apa gitu ya. Nah, terus kalau ini tuh cenderung bagaimana gitu. Apakah ada kayak gitu-gitu. Jadi si itu seperti kayak melihat kompetitor, melihat apa yang terjadi di luar negeri gitu. Mereka kan tadi Bu Angki atau Bu Rosa ya yang menyampaikan yang Jazz Bromo itu ya Bu ya? Iya. Sudah Jazz berlangsung sukses tanpa komplain. Nah, itu kan mereka melihat, mereka taunya ada Jazz Bromo itu dari mana? Apakah mereka tergabung dalam komunitas? Apakah mereka melihat dari berita? Dari mana mereka selama ini memantau perkembangan dunia penyelenggaraan konser musik? Nah, itu kan channeling Bapak Ibu. Jadi kita pengen tahu dari mana dia selama ini memantau itu. Kan kalau misalkan ada update ini nih, ada konser musik yang itu loh drive in gitu ya. Drive in. Nonton bioskop lah. Gitu. Nah, seperti itu. Saya rasa karena mereka penyelenggara konser musik, mereka punya banyak pengetahuan tentang itu. Nah, mereka dapat itu dari mana? Dan di antara itu semua yang sudah ada, posisi mereka bagaimana? Oh, kalau yang Jazz Bromo itu ya menarik sih, tapi aku enggak Nah, kan kayak gitu ya. Kita pengen tahu posisinya itu gitu. Kenapa kok enggak gitu? Kenapa kok iya saya pengen seperti itu juga, misalkan seperti itu. Nah, itu kan menarik untuk diketahui. Jadi Bapak Ibu, untuk si itu adalah bagaimana mereka mendapatkan informasi mengenai perkembangan dunia penyelenggaraan konser musik. Kalau kita orang yang tidak bergerak di bidang ini kan kita dapat berita tentang konser musik yang drive in dan sebagainya itu kan dari teman, dari Line Today, dari sosmed. Nah ini mereka dari mana ini dapatnya gitu. Nah ini menarik, mungkin mereka punya komunitas tertentu gitu ya, punya asosiasinya kayaknya seperti itu. Nah kemudian kita pengen tahu dengan perkembangan yang ada di situ, itu posisi mereka itu ada di mana. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi posisi penyelenggara ini ada di mana? Nah, maksudku ada di mana itu dia beropini bagaimana terhadap kalau drive-in bagaimana? Kalau yang Jazz Bromo itu bagaimana? Kalau yang konser virtual yang biasa diselenggarakan apa itu namanya yang apa itu? Kan ada banyak ya yang National Geographic bikin wayang lah segala macam. Itu kan mereka pengen ada yang ada yang motivasinya pecah rekor ya, pecah rekor muri, ada yang
motivasinya adalah ya macam-macam. Nah, itu mereka bagaimana melihat fenomena-fenomena itu? Mana yang mereka tertarik untuk adopt, mana yang enggak, aku enggak kayak gitu. Nah, gitu kan menarik ya. Nah, terus apa yang mereka dengar itu mungkin juga pendapat mungkin ya dari asosiasi, dari pemerintah, karena ya Bapak Ibu di sini ada yang dari pemerintah ya, saya juga PNS kok. Kadang pemerintah tuh banyak hidden information itu loh. Soalnya tadi informasinya tuh secuil-secuil, oh boleh gitu. Ternyata pas apa itu namanya? Pas live digerebek ya. Live ada persyaratannya, H-1 tahunnya. Nah, kan gitu sering ya. Lah terus gebrakan untuk nyiapin ini itu gitu. Ya, saya juga bagian dari yang mungkin pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu ya, tapi artinya hal-hal itu perlu kita catat. Katanya kabar burung, oh katanya ternyata ada begini, itu tuh bisa kita tuliskan di sini, kita masukkan di sini, karena itu mungkin menjadi bagian yang menjadi pertimbangan mereka. Nah, termasuk hoax apa gitu yang mereka acknowledge ya, yang maksudnya yang mereka anggap ini jadi pertimbangan juga ini gitu. Meskipun belum jelas, ini jadi pertimbangan juga. Nah, itu bisa kita tuliskan di sini karena mungkin itu mempengaruhi pain gitu. Mungkin mempengaruhi gain gitu. Nah, jadi say dan do, ini say itu adalah apa yang mungkin masih menjadi harapan gitu ya. Kita pengen seperti penyelenggara yang mana gitu ya, mereka menyelenggarakan apa, itu apa yang mereka pengen kan gitu ya. Nah, ini apa yang sudah mereka lakukan gitu. Nah, yang menarik di sini Ibu Rosa tadi menyampaikan bahwa apa itu namanya, ada pain itu bajaknya Bu. Sebentar, ada pain yang nggak disebutkan gitu loh. Nge-lag tadi udah ada di sini belum ya? Sudah rasanya Bu, tapi di Kak ditulis sih. Nah, nih. Ya itu ada. Platform. Oh, ini platform streaming ya. Ya, tidak reliable. Nge-lag. Nah, terus ini nih. Ini agak-agak kontradiktif nih. Agak kontradiktif. Nah, ini yang menarik untuk digali. Jadi sebenarnya ukuran sukses itu bagaimana? Karena dia menyelenggarakan ini gratis, itu nggak masalah gitu kan? Nah, itu yang kita pengen tahu gitu. Apakah itu bagian dari promosi dia atau bagaimana gitu? Nah, itu yang kita pengen tahu gitu. Terus pembajakan konten. Nah, itu kok nggak ditulis di sini, Bu? Nah, itu kan bagian dari PEN ya. Kalau misalkan mereka mengadakan konser live, terus atau mereka nggak pernah punya pengalaman itu, tapi mereka notice dengan itu mungkin sebuah pengalaman buruk yang mungkin bisa terjadi pada kita gitu. Apakah di sini membajakan konten? Nah, apakah di sini? Itu harus ditulis, Ibu, karena itu akan menjadi pertimbangan kita juga. Kalau kita menyarankan sesuatu bahwa ada concern loh tentang masalah pembajakan konten seperti ini. Susah-susah mengadakan konser live. Terus setiap individu bisa upload sendiri-sendiri. Jadi dia nggak bisa dapat dari monetize dari YouTube, jadi nggak bisa karena sudah diupload oleh orang lain. Nah, kan jadi kayak gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita ketahui. Tapi Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik dari sini yang saya lihat. Mungkin ini adalah pertanda bahwa mungkin diperlukan model bisnis yang baru gitu. Sehingga profit itu mungkin tidak semata-mata bisa diperoleh dari nilai tiket saja gitu ya. Mungkin bisa dari hal lain untuk model bisnis baru. Nah, karena dia menyelenggarakan ini gitu loh, yang gratis juga. Nah, saya curiga apakah dia melihat ada keuntungan juga meskipun dia menyelenggarakan konser musik gratis. Nah, apakah mungkin? Nah, gimana?
Kalau dari hasil deep interview kami, memang mereka mempunyai kerjasama dengan sponsor, Ibu. Mereka bekerja sama dengan Sampurna. Jadi mungkin itu salah satu profit yang didapatkan dari brand sponsor ya, Bu ya. Nah, artinya bisa aja kan ya terserah mau diperbanyak oleh individu yang lain kan tidak menjadi masalah karena dia sudah mendapatkan profit itu dari sponsor. Betul. Kan kayak gitu ya. Betul. Nah, mungkin model bisnis seperti ini yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut karena hal-hal seperti ini tuh nggak bisa seperti pembajakan konten itu sesuatu yang udah nggak bisa dihindari lagi ya. Mungkin loh ya, mungkin. Namanya ini masih dalam tahap inspiration, kita masih dalam tahap awal. Kita mengkoleksi apapun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, terus ini kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Apakah kita harus tetap menyelenggarakan cara konser konvensional seperti yang selama ini sudah dilakukan? Apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan? Mix, misalkan dengan entah itu hybrid kah atau apa kan nanti selanjutnya Bapak Ibu kita akan ke arah itu ideation. Sekarang itu masih ke inspiration. Kita gali sebanyak-banyaknya tapi beberapa info penting tuh jangan sampai luput gitu ya yang terkait dengan needs dari penyelenggara, kemudian hal-hal yang krusial termasuk kaitannya dengan pembajakan, kaitannya dengan positioning dia dibandingkan penyelenggara yang lain, dan apa hal-hal yang sangat dia hindari gitu, supaya dia nggak pain. Nah itu apa? Gitu supaya apa itu namanya terkait dengan mungkin pernah kontrak sama satu pihak, kemudian apa itu namanya mereka kapok dengan pihak itu. Nah, untuk menghindari itu apa yang perlu dilakukan seperti itu. Terus berikutnya untuk apa itu namanya untuk Akbar ini. Nah, ini menarik mengetahui ada informasi bahwa 3 sampai 4 kali sebelum pandemi. Kemudian mungkin yang saya lihat di sini adalah memberi pengalaman baru. Nah, Bapak Ibu bisa lebih ini nggak? Bisa lebih spesifik gitu. Spesifik yang disebut dengan pengalaman baru. Jadi live chat ini menarik. Kemudian ini adalah nonton konser musik di era new normal ya. Pain-nya adalah, nah ini yang tidak bisa menggantikan konser langsung. Nah ini yang masih misteri kan. Apa sih sebenarnya atmosfer yang tidak bisa menggantikan konser langsung? Padahal tadi sudah disebutkan oleh Mbak Angki bahwa dia tidak bisa pergi dengan orang terdekat gitu ya. Bisa pergi dengan orang terdekat gitu misalkan. Terus tidak bisa ya, tidak bisa dan apalagi sih atmosfer itu justru itu yang kita perlu gali lagi supaya apa? Mungkin kita bisa apa itu namanya? Menyarankan sesuatu berangkat dari ini gitu. Nah, terus pen-nya lagi gennya adalah nyanyi bareng yang nggak bisa mungkin ya pain another pain itu nggak bisa nyanyi bareng penonton yang lain gitu karena ya garing aja kan nyanyi sendiri di dalam kamar nggak seru gitu. Nah seperti itu. Kalau ngadat ya Bu internetnya. Kenapa Bu? Apalagi kalau ngadat internet Bu. Nah itu jadi udah seru-seru mati kayak gitu ya. Nah itu jadi sebenarnya yang
apa itu yang kita penasaran itu justru apa yang dia maksud merasakan atmosfer performer itu apa maksudnya gitu kan. Yang menarik tadi adalah sesuaikah dengan recording itu ditulis di sini nggak? Iya, Bu. Di mana itu, di bagian C? Sebentar. Untuk merasakan atmosfer dari performer. Dia melihat yang ini, Bu, bisa melihat performer secara live itu bagaimana, terus kemudian apakah suaranya itu sesuai enggak sama yang rekamannya biasanya dia dengarkan, seperti itu. Nah, itu berarti dia C kan, dia C. Terus habis itu kita di C itu yang posisi dia itu artinya dengan dia kan ngelihat secara live gitu ya. Terus posisi dia itu adalah dia seneng atau nggak seneng gitu dengan melihat secara live itu gitu. Nah, dalam hal ini kan dia seneng karena dia bisa checking ya sesuai dengan recording gitu. Oh, memang ini nggak salah, aku suka sama grup musik ini karena memang luar biasa gitu ya, misalkan seperti itu. Karena sebenarnya yang kita masukkan di sini itu adalah rangkuman dari yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau itu tadi sudah betul melihat apa yang dilakukan oleh teman yang lain, apa yang dilakukan oleh penonton yang lain, itu sudah betul di sini. Tetapi C itu adalah apa yang dia rasakan dengan melihat tingkah laku dari yang lain-lainnya itu. Mana yang pengen dia tiru, mana yang nggak pengen dia tiru, mana yang menurut dia menginspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi kadang-kadang kalau live itu awalnya sih males gitu ya, tapi yang lainnya ikut berdiri, ikut nari-nari, akhirnya jadi ikut. Nah, kan kayak gitu ya. Itu kan awalnya dari dia melihat, kemudian mempengaruhi bagaimana dia mempengaruhi pikiran dia, kemudian mempengaruhi apa yang dia lakukan gitu. Nah, terus begini, yang menarik lagi di sini itu adalah dia suka nonton yang lengang gitu ya, nonton konser yang lengang, yang mungkin itu agak bertolak belakang mungkin ya dengan penyelenggara. Nah, tapi saya nggak tahu ukuran keberhasilan dari penyelenggara itu seperti apa. Kalau memang lengang itu sudah masuk dalam ukuran keberhasilan penyelenggara ya nggak masalah juga gitu. Nah, tapi lengang itu menarik karena selama ini ukuran keberhasilan dari sebagian besar konser itu biasanya kan, itu banyak yang datang gitu. Lah ini konser tapi berjarak. Nah, misalkan kayak gitu itu gimana? Apakah itu tetap bisa disebut sebagai ukuran keberhasilan? Bisa jadi tetap gitu kan. Nah, terus jadi konser yang tidak terlalu ramai itu tadi menarik. Tapi gini, saya melihat di sini adalah situasinya adalah penyelenggaraan konser di era new normal. Jadi C-nya itu adalah C konser di era new normal. Jadi mungkin dikerucutkan ini virtual gitu ya. Mungkin pas virtual atau yang pas hybrid gitu. Karena kalau saya melihat jawaban di sini itu kan mix up antara jawaban ketika konser offline dengan konser virtual gitu. Nah, mungkin kita bisa membuatnya begini. Jadi dia melihat kalau di konser virtual itu nggak bisa melihat apa-apa yang, atau mungkin dibedakan aja mungkin ya warnanya ya, supaya nggak mix up antara yang virtual dengan yang live gitu. Karena ini kan kalau live sebenarnya. Sementara ininya itu virtual gitu. Supaya di say ini kita jadi punya bayangan bahwa dia membandingkan dengan situasi pada saat live, kemudian dia
sukanya apa? Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu, karena saya percaya Bapak Ibu bisa membuat satu model gitu ya, model yang baru dengan melihat needs-nya dia, dan melihat pain-pain-nya dia. Misalkan pain dia nggak bisa pergi dengan orang terdekat, nggak bisa seru. Nah, serunya itu loh, ini kelihatannya negatif tapi seru gitu. Nah, serunya ini yang kita pengen gali, apa ya, keseruan yang bisa diperoleh ketika konser itu lengang dan ketika konser itu misalkan dihybridkan gitu. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi sudah banyak tadi yang coba digali, ada 4 responden gitu ya, ada 5 ya, bahkan ya responden ya, itu menarik. Nah, mungkin nanti diperjelas di video aja gitu ya, supaya saya bisa melihat semuanya dan teman-teman nanti juga bisa melihat recorded video presentasinya dari kelompok 3 ini, supaya kita bisa mengikuti. Tetapi kemudian pesan saya adalah bahwa itu adalah bagaimana dia melihat konser virtual yang mungkin dia lihat dari sosmed, mungkin dia alami secara langsung bagaimana teman-teman mereka berpendapat tentang konser virtual itu, dan terutama apa yang bikin nggak seru, apa yang bikin seru, dan kenapa dia pengen ngecek apa itu tadi, kesesuaian dengan recording itu tadi. Nah, itu yang mungkin menarik untuk permisi Bu Elia, boleh menambahkan? Ya. Jadi awalnya kami mencoba untuk membuat studi case tentang konser musik di era new normal ini, sebenarnya kita tuh pengen tahu di era new normal ini minatnya dari penonton itu maunya konser yang seperti apa, dan kemudian tadi diberikan masukan sama Bu Elia juga bagaimana menggali kriteria suksesnya dari konser tersebut gitu, kalau dari sudut pandang penyelenggara gitu Bu. Jadi memang kalau tadi yang disampaikan Bu Elia, berarti kita harus membedakan kalau misalnya tentang konser virtual itu anggapannya seperti apa bagi masing-masingnya, dan kemudian konser live itu seperti apa gitu ya Bu ya. Di sini nanti dibandingkan antara, jadi ini mungkin ada 2 ya, antara live sama yang virtual, jadikan satu, tetapi dengan warna yang berbeda supaya kita bisa melihat bagaimana dia selama ini melihat konser virtual gitu. Dia sudah mengalami atau enggak, dan dia taunya bagaimana aja tentang konser virtual, mengingat dia sering kan ya datang konser sebelum pandemi. Ya, ada beberapa dari responden kita itu yang dia sering menonton konser live seperti itu kan. Kemudian ada beberapa juga responden yang dia menonton konser secara virtual. Kemudian mereka membandingkan juga seperti apa rasanya seperti itu. Emang harus dibandingkan sih Bu, nggak bisa kalau hanya virtual. Kita kasih warna merah aja ya untuk yang sebelum pandemi, plus kita kasih warna kuning untuk yang saat pandemi itu. Dia pernah nggak ngelihat konser, apa itu namanya, konser virtual gitu. Jadi konser virtual pada saat pandemi yang ini di era new normal ini, dia pernah lihat itu berapa kali? Apa cuma 1 kali tok? Nah, berarti kan dia sangat nggak suka ya lihat konser secara virtual gitu ya, atau dia sebenarnya sering juga gitu. Nah, kayak gitu ya Bu Anggia. Siap Ibu. Ya. Jadi kita kasih warna yang berbeda supaya kita bisa langsung membandingkan, supaya kita bisa ngelihat pain-gain-nya. Terus Pak Busro tadi juga memberikan masukan, iya memang. Jadi atmosfer itu dari suara sound system yang menggetarkan dada itu biasanya jelem-jelem gitu ya. Nah, kemudian mungkin Pak Busro mau berpendapat, silakan Pak Busro. Mohon izin Bu yang tidak menanyakan Bu, ini kurang lebih sama seperti tugas kami design thinking di
mata kuliah yang lain terkait mengenai termasuk wisata ya. Kami mencoba mengubah wisata virtual asli ke virtual. Asli menjadi virtual, betul Bu. Dan akhirnya mendapat kendala dan challenge bahwa tidak semuanya itu bisa dialihkan ke virtual. Misalkan wisata itu dinikmati bersama keluarga, menikmati alam dan lain-lain. Nah, akhirnya kita tidak bisa memaksakan itu, Bu. Dan mengalihkan ke bagaimana kita mengimprove need-need yang lain sehingga lebih memudahkan si konsumen atau si user itu, Bu. Nah, kira-kira mohon insight-nya dari Ibu, kira-kira seperti apa? Apakah kita bisa menggantikan semuanya atau memang berbeda, Bu? Baik, menggantikan semuanya jelas nggak bisa ya Pak ya. Tetapi kalau sebagian besar orang, banyak orang berpendapat seperti ini, jadi common people will say like this, atmosfer atau nggak akan sama, itu bisa dikatakan oleh hampir semua orang, akan bisa mengatakan ini nih enggak sama. Nah, tugas kita sebagai design thinker itu adalah mencoba menggali nggak samanya itu ada di mana. Misalkan nggak samanya itu kita di sini menemukan ada 12 poin yang menyebabkan kehilangan dari yang biasanya offline gitu ya, nggak bisa lihat orang mabuk, nggak bisa lihat orang misalkan buang sampah sembarangan, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu bukan menyakitkan sih, meskipun itu tidak positif, tetapi kan ada keseruan gitu ya. Terus apalah yang lainnya, misalkan ada 12 di sini poin-poin yang ada di pain gitu. Kita tidak akan bisa sepenuhnya menggantikan, tetapi mungkin kita bisa memperkecil gap gitu, menemukan keseruan lain dengan cara yang lain, dengan misalkan memenuhi 5 dari 12 hal yang tidak bisa diperoleh ketika konser secara virtual, ketika kegiatan itu dilakukan secara virtual, wisata dilakukan secara virtual. Jadi kan Bapak Ibu begini ya, wisata museum katakan seperti itu. Kalau semuanya top down satu arah, kita disuruh lihat video, dijamin tidur gitu dalam 15 menit pertama, kecuali orang yang benar-benar kurias. Tapi kalau misalkan penonton dibuat sibuk, 5 menit terus dikasih kuis kayak apa gitu, itu kan jadi ada kayak engage gitu ya. Nah, itu salah satu. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita create gitu. Karena museum yang offline pun tidak terlalu menarik untuk dinikmati, apalagi yang offline, apalagi yang online gitu. Karena membuat museum itu menarik untuk dikunjungi itu ada pakai design thinking juga. Kita harus ngedesain playing sistemnya gitu, supaya orang itu tidak semua orang yang datang ke situ adalah pengen mendapatkan pengetahuan. Ada orang yang datang ke situ itu untuk rekreasi. Nah, bagaimana supaya mereka mendapatkan pengetahuan dengan cara yang rekreatif, kan jadinya seperti itu. Kita berkunjung ke museum bukan untuk mendapatkan another kuliah atau another course gitu. Kita datang ke museum untuk misalkan bersenang-senang gitu. Nah, kalau di sana dikuliahi lagi lah, nambahi yang sudah 5 days kita banyak informasi, nah kan kayak gitu. Sehingga memang kita mengidentifikasi itu, Pak Busro dan teman-teman yang lain. Jadi common people would like to say in general seperti ini, sedangkan kita mencoba untuk membreakdown-nya, membuatnya lebih detail supaya kita mungkin ada yang bisa kita penuhi gitu. Nah, mungkin di konser ini kita mengharuskan Anda ada di depan kamera bersama
orang terdekat. Nah, misal loh ya, misal itu nanti ada sesinya sendiri ideation gitu. Nah, kan supaya sejauh mana keseruan itu bisa kita buat secara online gitu. Nah, mungkin seperti itu, mungkin. Boleh tambah bertanya satu lagi, Bu? Ya, silakan, Bu Anggi. Jadi dari hasil kita in-depth interview itu, apakah kemudian kita bisa men-summarize dari semua responden itu kira-kira seperti apa komen-komen mereka, itu apakah di dalam bentuk empathy map itu tadi, tapi dalam banyak responden secara keseluruhan, atau di tempat lain ya, Bu? Nanti kalau goal-nya sama, tipenya sama, itu bisa kita satukan. Karena memang harusnya kita nanti membuat persona yang pernah saya berikan itu kemarin. Jadi kalau persona itu sebenarnya representasi dari beberapa user profile. Jadi user profile itu kan yang kita wawancarai. 1 sampai 5 orang. Kita punya 5 user profile itu. Nah, tetapi di antara 5 itu kalau memang tipikalnya sama, kita bisa satukan dalam satu persona gitu. Dalam satu persona, dalam satu apa itu namanya pain gitu. Pain-nya dijadikan satu semua gitu. Gitu sih. Meskipun misalnya tadi si here-nya itu berbeda, tapi pain-nya sama, kita bisa jadikan satu persona ya? Bisa kita jadikan satu. Jadi nanti contohnya itu mungkin saya ada contohnya ya seperti ini. Dan kita tidak strict Bapak Ibu untuk membuat ini. Selama goal-nya sama, itu bisa kita satukan. Selama goal-nya sama. View-nya sama dan kira-kira preferensinya sama, itu kita bisa satukan dalam kelompok yang sama. Jadi nantinya kita begini sebenarnya. Ini kan kalau kita dapat wawancaranya itu ya verbatim dari wawancara, artinya kita menggunakan kata-kata yang dia katakan secara langsung ya. Nah, tapi kita mengganti awalnya kuning semua, terus kita ganti mana yang pinpoint kita jadikan merah, mana yang menjadi motivasi kita jadikan hijau dan sebagainya. Terus habis itu pinpointnya kita satukan seperti ini. Nah, ini setelah mewawancarai sekian orang sebenarnya. Nah, terus pen itu kita jadikan satu. Di sini di Miro itu ada fasilitas tagging Bapak Ibu. Jadi di sini ini misalkan kita membuat ini jawaban, kalau Bapak Ibu lihat di sini kan jawaban dari orang yang berbeda-beda gitu. Nah, ini ada tagging itu seperti ini. Misalkan ya. Ini kita kasih tag untuk mengetahui ini tadi jawaban dari siapa. Ini dari Akbar, 30 tahun. Nah, dia sukanya konser-konser yang jazz misalnya gitu. Nah, itu bisa kita kasih tag di sini. Sehingga muncul di sini jawabannya. Ketika nanti disatukan, kita tetap bisa nge-track siapa saja yang ngomong itu tadi. Nah, gitu. Itu dikatakan oleh berapa orang. Nah, itu masih kita masih bisa melihat jejaknya. Demikian juga nanti dengan motivasi. Demikian juga dengan aspirasi. Aspirasi itu harapan-harapan ideal gitu ya. Nah, itu seperti ini. Begitu Bu Anggi. Ya. Baik, Bapak Ibu, nanti saya minta Bapak Ibu untuk bisa merekam video presentasi dari progres dari kelompok masing-masing, kemudian nanti diupload di Google Drive. Saya akan mereview secara asinkronus saja. Nah, sedangkan ini saya izin melanjutkan materi ini. Mungkin ada yang sudah sampai pada tahap ini, mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu minggu depan masih melanjutkan interview, tidak masalah. Memang mencari inspirasi itu agak lama kalau kualitatif. Ini kan kita pakai kualitatif ya Bapak Ibu ya.
agak lama, karena kalau kuesioner itu cepat gitu. Tinggal kita sebar kuesioner gitu kan. Market research itu memang cenderung pakai kuesioner, tapi kalau design research itu memang lebih disarankan pakai ini, apa itu namanya, qualitative method. Nah, supaya kita bisa itu menggali deep itu tadi. Apa yang menyebabkan nggak seru atau atmosfernya nggak sama. Itu tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Oh, skenario juga sudah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, hal terpenting yang perlu kita identifikasi, baik itu dari empathy map, atau dari persona, atau dari proyek kita itu, pertama itu adalah tujuan ya, tujuan atau goal kita. Goal kita dari proyek ini itu apa? Nah, jadi misalkan supaya penyelenggara konser itu bisa bangkit lah ya, seperti itu. Nah, supaya bisa bangkit, kita harus tahu KPI-nya itu apa sih, kesuksesannya. Meskipun nanti bisnis modelnya mungkin agak berbeda, tidak sama dengan yang sebelumnya profit terbesar dari tiket, mungkin sekarang profit terbesarnya itu bukan dari tiket, mungkin dari monetize di YouTube, atau mungkin dari, nggak tahu, pakai cara lain, dari jualan souvenirnya, atau dari mananya, nggak tahu. Nah, gitu. Baik. Jadi ini tujuannya ya, tujuan yang perlu kita state untuk masing-masing project yang, jadi kalau kita ada project yang sedang kita hadapi, tentu kita sudah punya bayangan, kita punya dream gitu kan, tujuan jangka panjang yang diinginkan itu apa sih? Nah, ini contohnya dari design sprint. Nah, terus semakin banyak pasien mendaftar, ini tujuannya ya, semakin banyak konser online. Nah, misalkan seperti itu. Terus pertanyaannya adalah, mampukah kita menyelenggarakan konser yang seru? Nah, gitu. Misal ya, seperti itu. Yang seru, apakah ada perubahan bisnis model? Nah, misalkan seperti itu. Karena yang penting adalah seru. Tidak harus mendekati konser offline, karena itu berbeda. Memang tidak bisa disamakan. Nah, keseruan offline itu berbeda dengan keseruan online. Nah, tetapi keseruan online ini yang bagaimana? Kalau kita menginginkan supaya yang online ini menggantikan sepenuhnya offline, pasti tidak bisa. Nah, tapi bukan tidak mungkin kita bisa menciptakan keseruan dengan model yang lain. Gitu. Nah, kemudian dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu sudah peroleh tadi, nah kita perlu mengidentifikasi lebih dalam apakah ada jawaban-jawaban yang mungkin ya itu tadi menarik gitu ya, menarik. Oh, ternyata begitu ya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu gali lagi Bapak Ibu, gali lagi. Kenapa dia melihat satu hal itu seru gitu. Apa yang menyebabkan dia suka atau tidak suka dengan sesuatu. Gitu. Kemudian apa ada pernyataan-pernyataan yang ternyata kita mengasumsikannya jawaban dia tidak begitu, ternyata dia jawabannya berbeda dengan asumsi kita gitu. Karena seringkali mungkin daripada apa itu namanya kita membuat perubahan besar gitu yang itu akan merepotkan, ya mungkin kita ya benahi sedikit aja lah gitu ya, jangan membuat perubahan besar, mungkin orang nggak suka gitu. Ternyata orang nggak mau gitu. Nah, itu mungkin ada pernyataan-pernyataan yang tidak cocok dengan asumsi kita gitu. Terus mungkin ini bisa dicoba Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara yang lain. Jadi design thinking itu apa ya?
banyak sekali metode yang itu, ini salah satunya yang desain sprint itu seperti ini. Yang itu mau nggak Bapak Ibu bisa pakai mana yang kira-kira cocok gitu. Mungkin ada yang bisa di skip, mungkin ada yang bisa dipakai. Mencari ide bisa pakai empathy map, bisa pakai user journey mapping. Tapi kalau empathy map dan user journey mapping itu sangat-sangat membantu, ya, sangat-sangat membantu untuk mengidentifikasi needs, terutama ketika Bapak Ibu membuat wawancara itu dengan hati-hati melalui interview gitu. Nah, ini misalkan ya, supaya kita lebih terarah gitu misalkan. Nah, ini ketika ada beberapa pihak, karena saya tahu ada beberapa kayak yang di kelurahan itu, Bapak Ibu yang mengambil masalah di kelurahan itu ada beberapa pihak yang terlibat di sini gitu. Nah, ini misalkan pihak di antara beberapa pihak itu mana yang kira-kira paling diprioritaskan. Ini kasusnya adalah tadi ya kasus ini kasusnya adalah online kafe. Nah, ini ada ya yang ngangkat kafe. Kafe yang konsumen itu milih biji kopi sendiri untuk memberikan keyakinan bahwa ini biji kopi terbaik yang dipakai di kafe ini. Nah, gitu. Ini salah satu contohnya. Jadi ide ya, ini ide-idenya aja sih, Blue Bottle gitu. Nah, apa yang bisa dia lakukan ketika apa yang bisa kita tawarkan supaya dia bisa membeli kopi di kafe kita gitu. Nah, dia bisa langsung mengunjungi kafe atau cari di web atau baca ulasan media dan bla 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 seperti itu. Tapi yang penting dari itu sih, dari ini adalah kita membuat peta, Bapak Ibu. Kita membuat peta. Kayak tadi itu, ketika seseorang mengikuti konser online, nah itu bagaimana dia mengikuti konser online itu, mendapatkan infonya itu dari mana, terus apa yang dia lakukan, terus dari apa yang dia lakukan itu, apakah berakhir dengan apakah berakhir sampai selesai dia nonton konser itu gitu. Nah, itu kita buat petanya. Baik. Ya, seperti ini. Ini kalau misalkan banyak, nah ini membuat ide yang kaitannya dengan tujuan proyek desain. Ini mungkin nanti ya setelah kita membuat ideasi. Nah, seperti itu. Tapi kita nanti akan berangkat dengan dua hal ini, tujuan dan pihak. Ya, kalau zaman offline dulu sebelum saya kenal Miro gitu ya, kita pakai yang kayak gini banyak gitu. Kemudian itu persis seperti kalau Bapak Ibu nanti mengerjakan tesis atau mungkin di keseharian Bapak Ibu sudah melakukan penelitian gitu ya, pasti kita atau pas S1 kemarin ya, pasti kita akan berkenalan atau pasti kita akan mendapatkan banyak data, kan seperti itu. Nah, tantangannya adalah setelah dapat banyak terus diapakan, kan selalu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu supaya nggak muspro, nah itu kita perlu synthesize. Nah, ini juga lumayan menantang, nanti Pak Agus bisa ceritanya. Lumayan menantang untuk membuat sintesa. Jadi wawancara pun tidak bisa kita anggap itu ringan, karena untuk mewawancara pun kita harus membuat guidance, kita harus memastikan pertanyaan kita itu banyak menggali insight, banyak pertanyaan tentang why gitu. Karena kalau kita tidak banyak menggali insight,
menggali why, kita khawatir nanti jawaban-jawaban konsumen, jawaban responden adalah jawaban yang sudah kita prediksi sebelumnya, yang tidak memberikan wawasan baru. Jawaban-jawaban umum, ya apa kabar, baik. Nah, akhirnya kita hanya tahu bahwa kabarnya baik aja, baik-baik saja. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari proses interview saja sudah menantang, karena kita harus memastikan bahwa interviewnya itu harus interview yang deep. Nah, kemudian kita menganalisis. Menganalisis itu ya seperti tadi, memasukkan pain, memasukkan gain, memasukkan apa harapan dia, aspirasi, kemudian do, apa yang dia lakukan, dia dapat wawasan dari mana. Nah, itu adalah analisis. Setelah itu, kita masih harus membaca lagi, sintesis. Nah, dari needs yang penyelenggara punya needs. Kemudian dalam hal ini ya peserta, pengunjung konser atau penikmat konser itu juga punya needs gitu ya. Needs-nya itu apa? Gitu. Nah, ini kalau yang itu ya, Maslow itu ya. Nah, itu dia punya fisiologis, needs secara fisik, needs keselamatan, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk esteem ya, being recognized. Ada orang yang sudah beyond itu gitu, dia sudah selesai dengan ini gitu. Dia justru pengen bagaimana helping others gitu ya, self actualized. Nah, ini juga perlu kita lihat gitu ya. Nah, level needs dari responden kita itu di mana gitu. Apakah mungkin di sini ataukah mungkin di situ gitu. Ya. Ya, nah jadi insight-insight ini yang menarik ya. Nah kemudian, nah ini, no, I'm still in a class ya. Metode saturate. Sebenarnya affinity diagramming. Biasanya kita pakai affinity diagramming ini, Bapak Ibu. Affinity diagramming itu sebenarnya sama. Itu yang ide-ide yang sama kita satukan, karena seperti buang kita ditanya ada responden 1, 2, 3, 4. Nah, mereka mengatakan setelah kita ekstrak pain-nya, mungkin ada di antara mereka yang mengatakan hal yang sama. Itu jangan di-delete. Jadi hal yang sama itu tetap kita tuliskan di situ, tetap kita jadikan satu, supaya kita tahu berapa orang yang mungkin mengatakan hal yang sama terkait sesuatu, sehingga itu menjadi masalah yang mungkin perlu kita prioritaskan. Nah, di situ terus kita nanti kasih judul gitu. Ini kita melakukannya di Miro aja, Bapak Ibu ya, jadi nggak pakai hard seperti itu. Nah, jadi ini kita cari ide-ide yang kayaknya sama, kita grouping gitu ya, kita dekatkan gitu, terus nanti kita kasih judul di situ. Nah, terus kalau misalkan beberapa grup dijadikan super grup, nah itu juga bisa. Nah, ini contoh beberapa affinity diagramming, artinya interupsi yang terjadi ini kebetulan di perusahaan farmasi misalkan ya. Nah, apa yang dialami oleh, nah itu dijadikan satu, kemudian menariknya adalah kita harus kasih itu judul. Gitu. Ini
sederhananya itu seperti ini, sederhananya. Kita dapat data mentah, kemudian kita ekstrak dalam push-it itu, gitu ya. Kemudian kita terjemahkan dari permasalahan ke kebutuhan. Tetapi Bapak Ibu nggak perlu, karena Bapak Ibu sudah nanti ada sesi sendiri untuk melihat kebutuhan itu. Nah, karena yang penting masalah yang ada itu apa, needs-nya juga sudah kita identifikasi kemarin. Nah, ini contohnya ya, bahwa mereka adalah keluarga mandiri tanpa pembantu. Ini meja rice cooker terlalu tinggi. Ini tentang dapur, Bapak Ibu. Tentang dapur. Seseorang melihat dapur, kemudian menuliskan apa saja yang terjadi di dapur itu. Nah, kemudian dilakukanlah affinity diagramming. Jadi affinity diagramming bisa sederhana itu. Yang penting adalah kita kasih judul gitu. Untuk setiap isu-isu itu, kita kasih judul. Kita kasih judul, misalkan ada isu terkait kebersihan, isu terkait efisiensi, isu terkait family support, isu terkait berat gitu ya. Nah, ini kalau di desain sih biasanya mungkin di sini yang pernah kuliah di desain produk mungkin udah pernah melihat ini gitu. Nah, karena ketika kita membuat satu konsep desain itu kan kita berangkat dari permasalahan, kita ekstrak, kemudian kita terjemahkan dalam kebutuhan, kemudian ya ini super grupnya itu masalahnya itu adalah atau needs-nya itu adalah women's friendly. Nah, ini contoh aja. Ini yang pernah kami lakukan di kampus waktu itu zaman-zaman offline dulu ya. Udah lama. Jadi affinity diagramming itu seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua, ini sekedar wawasan saja, nanti mungkin bisa diterapkan, mungkin bisa di skip, diterapkannya agak-agak nanti juga nggak apa-apa. Nah, karena kita sudah mulai supaya kebayang ideation-nya bagaimana gitu loh Bapak Ibu ya. Karena ini kan kita di fase inspiration nih. Di fase inspiration, kemudian nanti kayaknya udah nggak sabar. Terus kita nanti harus bagaimana gitu. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita juga bisa paralel membuat ideation, tetapi kita harus men-state dulu tujuannya gitu Bapak Ibu. Aku nggak tahu ini kira-kira relevan atau tidak dengan salah satu dengan proyeknya Bapak Ibu, tapi ya saya sampaikan saja ya. Nah ini menarik ini karena kalau misalkan ada beberapa orang yang terlibat di dalam tim gitu ya, di dalam tim untuk melakukan sesuatu itu ini ada teori menarik, teori tentang ini nih, ya tentang bagaimana kita memanage orang atau memanage stakeholders. Nah, jadi mungkin kalau untuk yang kelurahan itu mungkin menarik untuk diterapkan juga ini yang surat apa itu namanya buat WNA itu. Nah, kita lihat untuk orang-orang yang terdampak dengan pekerjaan ini. Nah, kita mengidentifikasi siapa yang punya power, siapa yang kira-kira block the work, ya, siapa yang kira-kira akan support, advance, siapa yang mungkin ya tertarik tapi dia diam aja gitu, nggak ngapa-ngapain, cuman monitoring aja. Nah, itu kita bisa membuat strategi untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, misalkan ya, untuk orang-orang yang punya power tinggi, nah dia interestnya tinggi, ini adalah pihak-pihak yang harus kita perhatikan. Jadi kayak misalkan lurah, camat, nah itu kan dia powernya tinggi dan dia berkepentingan dengan produk
dengan punya kita. Nah, itu kita harus manage closely. Nah, terus ada juga orang yang pihak-pihak yang dia powernya tinggi, tetapi dia interestnya ke masalah ini tidak terlalu tinggi karena ya itu bukan urusanku sih sebenarnya. Nah, tapi dia powernya tinggi, mungkin kita ya itu tadi keep satisfied. Nah, kita lihat ya, apakah mungkin siapa kira-kira orang yang terkait dengan ini gitu. Ada kalanya kita juga perlu memperhatikan orang-orang yang ada di kuadran ini. Tapi memperhatikan aja, ensure mereka nggak mengganggu gitu aja. Nah, terus yang ini yang keep info ya, orang-orang yang interestnya tinggi tapi dia tidak punya power. Nah, mungkin ini nggak sekarang, mungkin ini nanti gitu. Atau mungkin kalau lingkupnya lebih kecil. Atau yang sampah gitu ya, yang sampah itu juga menarik loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bekerja dengan suatu komunitas, misalkan Bapak Ibu mendapatkan beberapa person untuk diajak kerjasama dalam proyek ini, nah orang-orang seperti ini tuh biasanya selalu ada. Dan kunci keberhasilan itu kalau kita sudah pegang orang ini, gitu, role model, kepala desa, kepala ya mungkin ketua asosiasi, atau nggak harus orang yang punya kedudukan secara administratif atau legal, mungkin dia orang yang disegani meskipun dia tidak punya kedudukan, meskipun secara legal dia tidak punya status apa-apa. Nah, kadang seperti itu. Kayak kiai, nah mungkin ya seperti itu. Kalau kiai legally memang ada kan dia punya pondok pesantren. Nah, jadi ini yang harus kita pegang dulu Bapak Ibu. Nah, kalau dia punya interest tinggi, tapi sebenarnya dia tidak punya power, anak-anak katakan ya, atau ABG gitu ya, kita keep inform gitu. Tetapi kita perlu dia untuk penggerak gitu. Ini tadi ya sudah. Ini tadi sudah juga. Nah, jadi kita perlu melihat key stakeholder itu siapa, terutama yang kaitannya sama. Kalau kita bekerja dengan satu komunitas tertentu, terutama yang mungkin ruang lingkupnya lebih kecil gitu ya. Nah, kita pengen melakukan action research bersama-sama. Nah, mungkin itu perlu diperhatikan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa itu namanya, encouraging mereka juga untuk melakukan sesuatu. Oke, kemudian ini saya ya kayak gini lah. Siapa ini yang ada di sini, siapa yang ada di situ, supaya kita tahu bagaimana kita harus memperlakukan mereka dalam proyek ini, supaya tidak ada yang menghambat gitu ya. Gitu. Boleh ditulis dalam suatu peta gitu. Nah, artinya kayak gini ya. Orang itu kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang tipenya itu learner. Dia itu adaptive, ongoing. Ada yang tipenya itu goal visualizer. Ya. Nah, I see. Nah, seperti itu. Ada yang tipenya itu membutuhkan trust atau empowerment. Ya. Nah, terus ada juga yang supporter gitu. Terus ada yang module builders ya. Jadi bikin gitu ya. Di lingkungan kita selalu ada yang seperti itu. Sehingga memang tidak terlalu adil juga kalau kita membuat penilaian itu sifatnya flat, berlaku untuk semua orang. Karena ya masing-masing orang itu punya
kelebihan, kekurangan, keunikannya sendiri-sendiri, tinggal bagaimana kita memanage itu dalam sebuah tim gitu. Supaya kita bisa melakukan sesuatu ya gitu. Oke, example stakeholder analysis. Ya, nggak usah lah ini, Pak Ibu. Nah, nantinya, ini sekilas saja, tapi nantinya mungkin menuju ideasi, supaya Bapak Ibu punya bayangan ya, menuju ideasi, kita pertama identify needs, terus kita melakukan yang namanya HMW itu, atau BKA, how might we, atau bagaimana kita akan, gitu ya. Kalau sudah disintesis nanti, kita akan membuat yang namanya, kita membuat point of view itu tadi. POV, point of view ini nanti akan saya bagikan Bapak Ibu. Nah, POV itu kayak gini. Nah, kita lihat seperti tadi ya di kasus konser tadi, ada user, ada needs, ada insight. Insight ini adalah motivasi di balik needs. Jadi user kita itu siapa? Akbar yang tinggal di kota. Dia nonton konser 3-4 kali sebelum pandemi. Ya. Nah, dia kebutuhannya itu apa? Apakah sejauh mana kebutuhan dia terhadap konser? Sebenarnya dia nonton konser itu butuh apa tuh? Nah, gitu ya. Itu yang kita pengen tahu, supaya nanti ketika kita misalkan membuat keseruan lain yang tidak sama dengan keseruan saat offline, itu kita tetap bisa fulfill his need. Gitu. Nah, jadi kenapa dia nonton konser? Nah, gitu. Kemudian insight itu adalah yaitu tadi pain, gain, dan hal-hal yang sudah kita peras gitu ya dari empathy map, pain gain-nya itu sudah kita peras, kita nemu ini gitu. Nah, itu adalah point of view. Nanti Bapak Ibu, kita minta untuk membuat POV Madlib. POV Madlib itu kayak kita membuat kalimat gitu. User Akbar butuh nonton konser karena bla 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 bla. Nah, seperti itu. Kita identify masing-masing stakeholder, kita buat seperti itu. Penyelenggara butuh mengadakan konser karena jelas kan ya. Butuh konser yang karena apa gitu. Nah, jadi KPI-nya itu jelas. Nah, ini user's need, ini insight. Memang lebih cocoknya ke user sih, karena kalau penyelenggara itu bisa mengikuti apa katanya user gitu. Jadi ini nanti coba kita lihat, ini yang kemudian akan jadi bahan kita untuk mengembangkan ide. Jadi kalau sekarang saya ditanya oleh Bapak Ibu harus bagaimana? Loh, nanti Bapak Ibu yang cari sendiri. Kita coba pakai ini Bapak Ibu. Nah, jadi pakai itu tadi ya. Pakai POV tadi, user needs apa, karena apa, because apa itu tadi. Terus habis itu kita membuat yang namanya how might we. How might we itu dengan menjawab yang tadi itu ya, dengan menjawab ini misalkan POV-nya adalah teenage girl. User needs apa, verb ya, eat nutritious food because atau insight-nya itu in order to thrive and grow in a healthy way. Nah, kita harus pastikan bahwa ini mengandung pain and gain ya. Gain-nya adalah grow in a healthy way. Nah, Bapak Ibu nanti ada yang namanya itu
VPC atau value proposition canvas. Nah, nanti akan ada yang namanya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau saya berikan sekarang nanti mabuk. Nah, ini maksud saya begini. Value proposition canvas itu, saya ganti yang biru aja. Value proposition canvas itu diantaranya itu akan mengandung pain, reliever, dan mengandung gain enhancer. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan punya value proposition canvas yang di situ mengandung pain-nya itu apa, makanya kita harus tahu. Nah, terus pain itu harus diobati dengan cara apa, terus dia punya gain apa, gain itu harus ditingkatkan dengan cara apa. Nah, setelah itu kita coba untuk membuat ide-ide bagaimana membuat ide ngobatinya itu, gitu. Nah, contohnya ini, in order to thrive and grow in a healthy way. Ini adalah gain-nya, motivasinya. Nah, jadi kalau dia eat nutritious food, we will go in a healthy way. Nah, HMW question ini adalah cara yang kita gunakan untuk untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, how might we bagaimana kita akan memfasilitasi ABG cewek ini supaya dia makan nutritious food, supaya dia bisa tinggi in a healthy way. Nah, HMW question-nya ini seperti ini. Bagaimana supaya healthy eating itu menarik bagi yang females? Bagaimana kita menginspirasi anak-anak ABG itu supaya dia, nah kita membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari sini kita ganti dalam kalimat tanya supaya kita nanti bisa menjawab, bisa jalan ke ideasi. Nah, bisa jalan ke ideasi. Nah, jadi sama saja sebenarnya Bapak Ibu. Ini adalah kalimat POV-nya, kemudian HMW ini supaya kita bisa lebih terarah. Karena di sini kita melihat, oh ya, needs-nya ini. Nah, kemudian supaya needs ini terpenuhi, kita membuat beberapa pertanyaan, bagaimana ABCD itu yang kemudian kita nanti akan coba jawab dalam ideasi. Oke, kemudian create outline. Oke. Ya, baik. Ini nanti ya setelah ideasi tadi, why would we ini nanti aja ya. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, empathize dan define itu gini terus. Kita coba jalan, terus nanti kita coba balik lagi juga gitu. Untuk mencoba mengetahui apakah yang sudah kita lakukan itu sudah tepat atau belum. Baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, to summarize, kita mengerjakan empathy map. Bapak Ibu sudah itu ya, yang consumer journey map dulu itu sudah atau belum ya? Banyak map ya. Apa empathy map dulu? Yang consumer journey map itu belum akhirnya. Iya Bapak Ibu ya, belum ya.
Nah, atau gini aja ya. Sebenarnya kalau itu diterapkan, itu akan memudahkan juga kita untuk mengidentifikasi pain and gain itu. Jadi consumer journey mapping itu intinya adalah bagaimana supaya kita bisa mengidentifikasi apa-apa yang dilakukan oleh user step by step gitu. Nah, kemudian kira-kira kita akan mendapatkan insight apa, atau kalau ada, sebentar saya coba share dulu. Apa ini ya? Oh, mana ya? Consumer journey mapping-nya. Pak Agus mungkin mau menyampaikan sesuatu dulu, Pak Agus, sambil saya coba cari-cari filenya. Journey mapping. Saya menyimak, Bu. Ya, sebentar ya, Bapak Ibu ya. Saya coba cari kemarin. Ada. Baik, sambil menunggu saya mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu. Begitu kalau kita minggu depan kita mau membuat POV, kemudian membuat pertanyaan likely, sampai kerja Bu ya. Begini Bapak Ibu. Iya, yang penting itu empathy map-nya dulu aja ya Bapak Ibu ya, dibuat videonya dulu. Karena source terpenting kita adalah pain and gain dari empathy map itu. Kalau empathy map itu sudah kita peroleh, nah itu nanti akan kita ekstrak ke dalam pen itu mungkin kita akan menemukan 11 isu tentang pain, kita menemukan 5 isu tentang gain. Nah, kemudian dari 11 isu tentang pain dan 5 isu tentang gain itu tadi, kita akan coba membuat kayak prioritas gitu ya. Nah, baru setelah itu kita ke POV, Pak. Nah, ini sekedar supaya ada ini aja ya. Supaya ada materi hari ini, supaya kita bisa membayangkan besoknya apa, besoknya apa, begitu. Nah, karena kalau misalkan ada yang bisa lebih cepat, bisa boleh langsung ke POV. User ini needs-nya apa? Tapi yang jelas needs-nya itu loh, Pak. Needs-nya itu harus jelas dulu. Kalau needs-nya itu masih umum, itu needs itu diperoleh dari insight apa gitu. Gitu Bapak Ibu. Kalau umum jadi nggak dapat insight. Nah, mungkin saya bisa kita checking randomly aja ya. Untuk kelompok 6 misalkan. Atau yang kemarin belum sempat untuk 6 ya, kelompok 6. Ini kira-kira usernya siapa dan needs-nya apa? Usernya cukup banyak Bu, mulai dari warga, kelompok 6, kelompok 4 saya pikir, mohon maaf. Oh, Pak Busro kelompok 4 ya. Nah, ini ya nggak apa-apa sih Pak, kelompok 4 ya. Warga ini kan macam-macam ya Pak. Warga kan macam-macam. Ada warga yang dia misalkan masuk ke dalam yang high power itu tadi, gitu ya. Nah, needs-nya warga itu macam-macam atau enggak Pak? Ya Bu, karena keterbatasan wawasan warga, jadi need-nya itu
Sama. bisa kita tebak, Bu. Iya, belum sampai tidak bisa sampai ke dalam karena memang ya, wawasannya warga seperti itu, Bu. Hati-hati loh, Pak. Hati-hati dengan asumsi kita gitu. Siapa tahu mereka punya jawaban sendiri gitu. Tapi memang dipastikan sudah bisa ditebak dan benar ya. Apa itu? Needs-nya apa? Kayak Pak Abdul Hafiz, kepala keluarga usia 31 tahun ini contohnya. Pak Hafiz ini sepertinya ke pengurus desa, Bu. Kalau warga ini misalkan lihat, jadi kalau kenapa tidak mudah untuk mengelola sampah? Sumar, pengusaha catering, ya. Bisa Roni, bisa dia, bisa Linda, warga. Jadi mostly karena tidak ingin ribet, terus kemudian sampahnya sudah bisa dikelola, maksudnya sudah diambil oleh tukang pengambil sampah, tidak ada kendala penumpukan sampah di rumah, terus kemudian ya sejauh ini tidak ada isu-isu di TPS yang dia dengar. Jadi dari situ ketika kita gali lagi kenapa tidak mencoba mulai pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, ya jawabannya itu, Bu, ribet, kemudian kenapa harus saya kelola, terus sampah itu sudah diambil oleh si tukang sampah tadi, sudah selesai permasalahannya. Gitu. Kalau begitu perlu ini user journey mapping ini, karena Iya, izin menambahkan. Iya, silakan. Iya, jadi untuk yang kelompok 4 itu, Bu, saya ada salah satu narasumber yang bukan dari orang perumahan, tapi kayak di desa gitu. Jadi ketika saya tanyakan untuk sistem pengumpulan sampahnya itu tidak ada di desanya, Bu. Jadi untuk pengelolaan sampah itu dari per rumah sendiri. Terus saya coba tanyakan untuk lebih detailnya sistem yang digunakan itu seperti apa. Ternyata kan kalau di daerah situ di depannya itu ada sungai, Bu, Sungai Brantas yang besar itu. Terus saya kan asumsi saya mereka itu membuang sampah di situ, Bu. Tapi ternyata ketika saya wawancara yang mengejutkan itu mereka sadar bahwa nggak buang sampah di sungai. Nggak buang sampah, oke. Iya. Nah, terus akhirnya saya tanyakan lebih lanjut bagaimana pengelolaan sampahnya, karena selama ini saya nggak pernah melihat sampah itu berserakan di daerah situ, Bu. Tapi nggak ada kayak tukang sampah yang ngambil setiap hari atau setiap minggu itu tidak ada. Dan dari kepala desa pun itu tidak ada sistem pengambilan sampah. Ternyata pengelolaan sampah itu dilakukan per orangnya sendiri, per rumahnya sendiri. Nah, kalau di desa sendiri dulunya itu kalau katanya orang, karena saya wawancaranya tuh sama orang yang sudah agak sepuh, Bu, jadi pengalamannya agak banyak gitu. Kalau zaman dulu karena orang-orang itu belum banyak plastik, mereka itu cenderung ditanam, Bu. Jadi sampah-sampah itu ditanam, terus nanti ketika udah nyampur sama tanah dikasih lagi seperti itu terus. Tapi karena zaman sekarang itu banyak plastik, sampah yang dari rumah-rumah, mereka itu per rumah punya lubang tanah gitu yang khusus untuk membakar sampahnya itu, Bu. Bakar sampah. Iya, jadi pengelolaannya itu kalau di sana jadi ada sampah yang dibakar di per rumah sama sampah yang dibakar di pinggir sungai.
Jadi ada beberapa rumah yang karena kecil, rumahnya nggak bisa untuk ada tempat untuk bakar sampah sendiri-sendiri. Sehingga orang-orang yang rumahnya kecil itu, mereka harus ke pinggir sungai, karena Sungai Brantas kan besar banget ya Bu, jadi di pinggir-pinggirnya itu biasanya dipakai buat nanam-nanam padi gitu Bu. Oke. Nah, di situ mereka karena juga berkebun juga, terus sampah di rumah banyak, dibakarnya di situ. Nah, untuk salah satu yang menarik itu ternyata saya coba menanyakan sampah jenis apa aja yang mereka hasilkan gitu di perumahnya. Ternyata mereka itu tetap, karena di desa nggak terlalu banyak menggunakan plastik, Bu. Jadi yang paling banyak tetap sisa makanan sama oh iya, sisa makanan seperti Makanan ya. itu. Iya. Sampah Kemudian organik lah ya. iya. Oke. Kemudian saya coba tanyakan lebih lanjut bagaimana untuk pengelolaannya sendiri. Jadi karena di sana itu masih banyak orang yang beternak kan Bu, kayak ayam, terus bebek gitu-gitu. Jadi banyak orang yang cari-cari sisa makanan seperti itu. Jadi untuk makanan-makanan yang sisa, banyak orang itu yang akhirnya nyari-nyari per rumah-rumah gitu, kayak punya nggak sisa makanan, nanti diambil sama dia buat makan ternaknya dia. Untuk sisa makanan seperti itu Bu. Kemudian untuk sampah yang nggak bisa maksudnya sampai sekarang belum bisa dikelola sama mereka adalah sampah daun dan plastik. Tapi untuk botol plastik sama kaca atau enggak plastik-plastik yang tebal itu kebanyakan ada pengepulnya Bu ternyata. Jadi di sana kalau katanya narasumber saya dulu masih belum ada tempat loaknya, tapi sekarang itu udah ada. Jadi banyak orang yang kayak ngambil-ngambil di rumah-rumah botol-botol plastik, botol-botol kaca atau enggak plastik-plastik yang tebal itu diambilin untuk diloakkan. Tapi yang tersisa itu masih plastik-plastik yang tipis dan kecil. Jadi itu tetap tidak bisa, yang akhirnya yang dia sisakan adalah 2 sampah itu, 2 jenis sampah itu yang akhirnya dibakar. Daun sama plastik ya. Iya. Kemudian untuk lebih lanjutnya yang sampah 2 itu setelah dibakar, katanya itu tetap ada sisanya Bu kalau plastik. Jadi kayak nggak bisa benar-benar hancur Nggak gitu. bisa hancur. Akhirnya dia pisahkan. Nanti sampah-sampah plastik ini diambilin lagi, ya nggak sama dia cuma dipinggirin aja, tapi untuk yang daun-daun yang dari pohon yang jatuh-jatuh itu daunnya dibakar. Nah yang abu-abunya itu kebanyakan dipakai untuk pupuk gitu. Jadi yang masih belum terselesaikan itu. Cuma untuk yang tadi makanan ternak sendiri itu masih belum terorganisir dengan baik gitu. Jadi kayak orang siapa sih di rumahnya yang paling banyak orang itu didatengin sama orang. Jadi belum ada sistem yang jelas gitu. Tapi itu ada potential solution gitu. Saya melihat dari situ sebenarnya ada potential solution karena ya memang kalau mengubah perilaku itu perlu waktu ya. Tapi dengan masalah sampah selesai di rumah itu sebenarnya ya tidak ada lagi apa itu namanya yang paling efektif selain itu gitu. Nah, di empathy map seharusnya di empathy map itu juga sudah mengandung informasi bagaimana warga di situ melihat warga di tempat lain membuang sampah gitu ya. Nah, jadi kayak misalkan entah itu Pak Sumar, entah itu terutama warga yang biasa gitu. Apakah warga-warga tersebut tidak pernah melihat bagaimana warga di tempat lain mengelola sampahnya? Kan itu what they see gitu. Nah, kalau mereka sudah pernah melihat warga di tempat lain itu membuang sampah dengan cara tertentu, nah mereka posisinya bagaimana? Apakah mereka tidak pengen seperti mereka? Seperti yang kita wawancarai bagaimana? Apakah yang kita wawancarai itu tidak pengen seperti seseorang di tempat lain yang seperti itu? Kita pengen tahu posisinya itu bagaimana. Toh di tempat lain sudah pernah mereka selama ini bertukar informasi mengenai persampahan itu dengan siapa? Apakah mereka sama sekali tidak pernah punya informasi dari luar mengenai persampahan, atau sudah pernah ada
Nah, dari situ kita melihat tingkat ini ya, insight-nya gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon untuk bisa disampaikan asistensinya dalam bentuk video supaya kita bisa asistensi secara offline supaya saya bisa melihat semua karena ini kelompok 7 kata Bu Dewi ini belum dibahas juga. Nah, supaya saya bisa bahas itu saya mohon untuk upload saja video kemarin itu yang empathy map yang sudah direvisi mungkin untuk kelompok yang minggu lalu sudah dibahas oleh Pak Agus itu mungkin sudah direvisi itu mohon mungkin bisa diupload di video itu supaya saya bisa lihat dan semua teman-teman di kelompok lain juga bisa melihat secara asinkronus dan nanti komentar-komentarnya akan saya letakkan di WAG gitu. Nah, terakhir ini Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Selamat malam, Bu. Ya, silakan, Ibu. Oke, ini kita mungkin mau memperlihatkan mironya atau Silakan. Kalau saya sih enggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada keperluan lain, misalkan jam 20.20 mau meninggalkan tempat terlebih dahulu, lift dulu, enggak masalah. Tapi kalau saya malam ini bisa. Oke. Silakan Bu Dewi ya. Tapi kayaknya ini jaringan saya masih agak kurang baik. Mungkin dibantu teman. Mas Irhama bisa tolong share dulu nggak ya, Mas? Saya nggak bisa silakan. share. Oh ya Bu, saya ada pertanyaan juga sih Bu. Baik. Jadi misalnya itu dari interview dengan salah satu ininya apa misalnya potensial user itu sebenarnya tuh dia melihat waktu vaksin kemarin itu di waktu vaksin ya tentang iya, vaksin. Betul. Ya. Yang waktu vaksin kedua itu dia ngantri itu dari jam 10 sampai jam 3 sore gitu. Nah, sebenarnya dia tahu kalau dia melihat yang lain itu kalau daftar pakai apa namanya aplikasi itu sebenarnya bisa cepat gitu. Tapi pada saat itu dia bilang saya sih tetap pilih nggak pakai aplikasi, tetap pilih ngantri karena bareng dengan teman-teman. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya tuh dimasukkannya tuh jadi seperti apa ya Bu? Jadi dia melihat gitu ya, melihat ada yang pakai aplikasi. Betul. Terus dia di Bu di bawah dia memilih untuk tidak pakai aplikasi, iya, terus betul. berangkat bersama teman iya. gitu. Tapi itu tadi tetap dituliskan ya Bu ya. Oh, tetap dituliskan. Dia jadi dia dapat informasi apa saja itu tetap dituliskan Bapak Ibu. Oh, okay. Jadi jangan sampai enggak ditulis karena itu adalah informasi yang dia dapatkan yang mungkin mempengaruhi motivasi dia, mempengaruhi pain and gain dan sebagainya. Ini menarik Bu, karena meskipun kita sudah di era zaman hari gini gitu ya, tapi banyak gitu ya masyarakat kita yang masih belum ini reluctant gitu ya, something digital reluctant. Tapi kalau ini bukan karena digitalnya kan, karena dia pengen sama teman kan? Kalau itu sih kebetulan, kalau yang itu kebetulan yang itu baru interviewnya, jadi memang belum masuk Bu. Cuma tadi itu salah satu insight yang cukup menarik, maksudnya dia tetap, walaupun dia tahu nih dia ngantrinya jadi lebih sebentar, tapi dia tetap milih karena itu dia juga bisa barengan sama teman. Sementara kalau pakai digital itu kan dia nggak tahu temannya tuh apakah janjiannya sama, apakah mereka nanti ngantrinya bareng atau enggak. Jadi justru kayaknya mereka tuh ngantri bareng-bareng sama teman tuh malah jadi kayak ya kangenan juga sama yang lain. Mungkin karena sudah lama nggak pernah ketemu gitu. Ibu, ini tujuannya, goal dari proyek ini adalah apa? Supaya lebih banyak yang vaksin. Kalau ini kan Halodoc ya Bu, jadi sebenarnya lebih banyak yang pakai aplikasi digitalnya karena kan kita waktu itu milih stakeholdernya dari Halodoc ya Bu. Enggak, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya supaya ya vaksinnya kan juga lebih banyak dan juga apa kan ada kayaknya kan ini banyak yang nggak tahu nih kapan vaksin dan segala macam gitu terus. Oke. Seperti itu sih.
supaya lebih banyak orang vaksin melalui Ya sebenarnya digital, gitu. tujuan besarnya tadinya kan supaya vaksinnya juga lebih cepat juga gitu ya Bu. Ya kan ada sosialisasi vaksin, lalu kita persempit karena kan kalau gitu kan masih terlalu luas. Jadi akhirnya kita waktu itu mempersempit ke yang Halodoc ya. Ke Halodoc. Ya. Karena sosialisasi karena keadaan darurat ya, jadinya vaksin itu menyebabkan simpang siur kadang-kadang ya. Kapan ada ini lagi vaksin untuk yang belum pernah dan sebagainya gitu, terutama. Oke. Mungkin kalau dilihat dari beberapa yang sudah sih kebanyakan yang banyak bermasalah itu adalah di vaksin yang kedua. Jadi kemungkinan sih sepertinya kita perlu customer journey itu sepertinya kita itu perlu di depan, karena kalau yang pertama kelihatannya kan itu cepat-cepatan bisa, tapi begitu yang kedua kan ternyata misalnya harus di tempat yang asal, tapi sementara di tempat yang pertama sudah tidak ada lagi. Nah itu jadi yang jadi masalah. Betul. Karena orang mobile ya pada tanggal tersebut, dia harus di tempat lain gitu. Ya kalau itu memang masalahnya masalah database, masalah koneksi. Oke. Karena kalau misalkan masalahnya atau goal project-nya adalah bagaimana supaya orang lebih banyak yang mau vaksin, maka itu tadi bisa dimasukkan juga sih sebenarnya. Artinya tetap itu insight yang menarik meskipun kita akan mempresentasikan temuan ini ke aplikasi gitu ya, ke orang-orang yang punya aplikasi, tetap itu temuan yang menarik. Artinya komunal gitu, komunal life itu memberikan insight. Jadi bahkan mungkin daftarnya bisa ide ke depannya daftarnya bisa daftar rame-rame tapi lewat aplikasi begitu mungkin. Betul. Itu bisa daftar rame-rame lewat aplikasi. Kemudian apalagi ya Bu permasalahan seputar vaksin yang ditemui? Ini coba sebentar. Ini ada pain-nya itu apa aja? Coba macam-macam sih. Coba. KIPI. Ya, KIPI, kemudian juga beberapa itu juga merasa bahwa ya udah vaksin juga masih belum tentu nanti dia itu nggak kena seperti itu, sehingga mereka juga tidak percaya. Kemudian juga mereka melihat di sekitarnya juga banyak yang tidak prokes, jadi apakah vaksin itu juga tetap bermanfaat kalau sekitarnya? Nah itu ditulis Bu di C Bu. Nah di C itu ditulis, jadi melihat banyak orang yang tidak taat prokes sehingga vaksin itu bisa jadi useless gitu misalkan. Tapi dengan bahasanya dia ya, dengan bahasa. Ya Bu, ini ada sih Bu di sudah mungkin ya. Ini karena kita ada beberapa kan masing-masing ada sudah sudah dicatat. Ya. Berarti ya sudah bisa disatukan itu nanti. Jadi nanti bisa sekaligus jadi beberapa persona begitu sekalian juga sudah bisa ya Bu. Kalau goalnya sama dan tingkat ininya ke digital itu sama, misalkan dia ada yang reluctant gitu, yang little bit reluctant, ada yang dia memang sudah kayak digital native gitu, yang dia udah umur 17 gitu. Nah itu harus dua Bu personanya, karena kan untuk orang yang reluctant sama untuk orang yang sudah digital native itu kan bagaimana dia mengoperasikan itu berbeda gitu. Tapi kalau ternyata hampir-hampir sama ya udah kita jadikan satu aja. Kita tinggal lihat ininya aja ya. Karakter sama goalnya kalau bisa dijadikan satu kita jadikan satu. Oke. Nah mungkin juga ada beberapa yang lain juga. Ini mungkin itu keluhannya tuh dia tidak pakai Halodoc itu karena kan dia tuh yang pertamanya nggak pakai Halodoc.
pas keduanya mau Halodoc nggak bisa karena yang pertamanya tidak pakai Halodoc. Tapi dari situ dia justru jadi mereview ininya juga sih Bu, mereview apa tampilannya, misalnya seperti susah mencari tanggal di Halodoc atau apa, itu juga masuk di bagian sini juga. Oke. Terus itu menarik ya, itu menarik. Terus mungkin coba yang agak di atas Mas Irham, yang pertama coba, misalnya yang ini coba boleh diperbesar nih. Nah itu banyak paint-nya itu apa tuh? Coba ya. Ini yang tadi Bu, yang tidak yakin orang lain mengikuti prokes, belum yakin. Berarti ini tadi mestinya di C ya Bu ya. Ini pendaftaran vaksin kedua di aplikasi hanya bisa dilakukan jika vaksin pertama mendaftar melalui aplikasi. Terus ada kebingungan kode SMS dari Peduli Lindungi, tapi ada juga kode dari aplikasi Halodoc. Kemudian saat vaksin kedua dijadwalkan di aplikasi Peduli Lindungi itu tidak bisa dicek, jadi dia harus menunda vaksinnya. Yang jadi, juga jadi terus gimana? Jadi ini banyak masalah di pencatatan di vaksin pertamanya itu nggak benar, sehingga waktu pas kedua, pas informasi SMS dan segala macamnya itu tidak tepat. Baik. Gini. Yang menarik itu adalah vaksin itu ada beberapa masalah ya. Masalah ngantri vaksin, kemudian after vaksin itu ke Peduli Lindungi itu, after vaksin pertama beres, after vaksin kedua itu yang menyebabkan dia punya itu ya, kayak punya tiket gitu, iya, betul. Ke mall, punya mana-mana kan kayak gitu. Iya. Itu saya juga agak kebingungan sebenarnya kemarin ke imigrasi itu. Dia jadi gini loh Bu, banyak orang yang HP-nya itu mungkin udah full memorinya gitu. Jadi disuruh download Peduli Lindungi lagi gitu. Itu di Halodoc nggak ada ya? Yang langsung nge-link sama Peduli Lindungi gitu ya? Nggak ada ya? Sekarang itu, nah itu tuh bisa Bu, cuma itu memang dua hal yang berbeda. Jadi iya sih, nggak bisa ya. Nah untuk daftar yang Halodoc tuh memang ada SMS yang lain lagi Bu. Jadi dia akan kirim. Nah sementara di satu sisi semua yang itu akan otomatis diinfokan, walaupun dia daftarnya di Halodoc itu akan dapat SMS dari Peduli Lindungi. Nah jadi itu jadi bingung juga. Bingung dia. Iya, ini kodenya tuh yang mana gitu Bu. Oke, baik. Baik Bu, itu menarik untuk kita koleksi gitu ya. Kebingungan, jadi supaya ya Pak Busro monggo. Nah, jadi itu bisa di koleksi supaya kita nanti berarti menyarankan kepada pemilik aplikasi ini, kepada developer ya, kepada UX designernya bagaimana membuat aplikasi ini